Kalau ulamanya baik, bersih, insya Allah masyarakatnya bakalan baik, bakalan bersih. Paham ya? Yang Nabi khawatirin nanti tuh mimpin yang zalim, yang jahat. Bukannya masyarakatnya, pemimpinnya. Kenapa? Dengan satu pemimpin yang zalim, jahat, mempengaruhi semua masyarakat di bawahnya. Ya, makanya kita kalau jadi pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, perhatiin amanah yang Allah berikan sama kita. Ya, kita kasih keluarga kita perhatiin, ya. Jangan cuma dikasih makan doang, perhatiin pendidikannya, tarbiyahnya, ibadahnya, rohaninya gimana. Anak-anak kita perhatiin, jangan dunia mulu. Kemarin kasus kita dengar tuh, ada satu anak bangun tidur 14 tahun, turun kamar orang tuanya, dibunuh ayahnya, ditusuk ibunya, dibunuh neneknya. Kelar dia bingung, kenapa begitu tuh? Kenapa? Katanya orang tuanya nekenin banget supaya anak berprestasi dalam dunianya. Pressure, tertekan tuh anak, capek, nggak bisa tidur, marah akhirnya. Dari mana orang tuanya? Coba disuruh ngaji, hadir majelis taklim, bilangin takdir dari Allah. Kita cuma usaha doa, nanti yang nentuin Allah. Baik buruknya tergantung dirimu. Kalau engkau terima itu takdir, kau bakalan jadi baik. Bilangin, suruh ngaji, tenangin dirinya. Insya Allah tuh anak bakalan baik. Ya, mimpin begitu. Belum mimpin kampung, RT, RW, lurah, camat dan seterusnya. Ya, Nabi khawatir pemimpinnya nggak benar, jelek, zalim, jahat, nanti bakalan menghasilkan kejahatan dalam masyarakat. Itu kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Salasun akhafu ala ummati. Itu apa yang atasnya? Istisqa'u bil anwa. Salasun akhafu ala ummati. An Jabir bin Sumrah qala sallallahu alaihi wasallam, salasun akhafu ala ummati. Kata Nabi, 3 perkara yang aku takutkan nanti terjadi pada umatku. 3 perkara yang Nabi khawatirkan terjadi pada umatnya kita nih. Yang pertama al-istisqa bil anwa bin nujum. Minta hujan dengan perantaraan bintang. Ngarepin hujan dari ngitung orbit bintang. Ya. Enggak ada hubungannya tuh. Bintang sama hujan enggak ada hubungannya. Ya, bintang-bintang, hujan-hujan. Hujan tuh daerah sekitar bumi, di atmosfer bumi. Bintang di luar jauh, nggak ada hubungannya. Kalau dihubungin dengan logika, dengan akal nggak nyampe. Jadi padahal Allah ciptakan bintang, fungsinya paling kagak 3. Wabin nujumi yahtadun, hum yahtadun. Pertama sebagai penunjuk arah. Ya, ada yang namanya kumpulan bintang yang disebut dengan rasi bintang. Rasi bintang yang dikenal dulu 12, naik lagi jadi 13, naik lagi 28, naik lagi jadi 98. Macam-macam tuh jumlahnya. Jadi bintang yang berkumpul titik-titik membentuk suatu bentuk. Baik itu binatang, baik itu benda, dipakai sama manusia sebagai penunjuk arah. Ya contohnya apa? Misalnya rasi bintang Orion, apa itu Orion? Hah? Ada Orion, ada Scorpion. Scorpion arah tenggara atau arah timur. Ya, belum Cancer, Gemini. Itu untuk menunjukkan letak. Dipakai sama orang-orang dalam berlayar di lautan. Dilihat ke atas, oh ini gini nih. Berarti utara di sana, selatan sebaliknya, barat sebelah kanannya, timur sebelah kirinya. Ya, bukan buat untuk minta hujan. Hujan di bumi nih, hujan nih, awan di atas bumi, bukan di bintang jauh lagi. Bintang tuh kayak matahari. Wan najmi idza hawa. Demi bintang apabila dia telah terbenam, matahari terbenam.
Bintang tuh matahari bagian dari bintang, beda kalau hujannya di sekitar bumi awannya. Gak ada hubungannya, kalau nyambungin ke akal gak ada hubungannya. Yang kedua fungsi bintang apa? Inna zayyana as-samaa apa? Atau di Tabarak wa zayyana as-samaa ad-dunya bimasabiha wa ja'alnahu rujuman lisyayatin. Allah jadikan nih bintang-bintang sebagai penghias langit. Kita keluar malam, bintang banyak banget nih di bulannya, kan enak. Nih kagak ada bintang, gak ada bulan, mendung berarti ya hujan gede deh nih. Zayyana as-samaa ya bizinatil kawakib, dengan bintang-bintang yang cakep-cakep, yang cemerlang, yang indah apabila dipandang, kelihatan cakep tuh. Malam jadi nggak serem karena ada bintang. Kemudian apa? Rujuman lisyayatin, fungsi ketiga bintang, rujuman lisyayatin. Penolak, penghancur apabila setan-setan mau nyuri berita naik ke atas, diberi pakai cahaya bintang. Udah nggak ada hubungannya sama hujan. Kalau hujan itu bagian bawah dekat-dekat bumi, bintang jauh, nggak ada hubungannya. Jadi orang belajar falak buat nentuin nih, oh nih nanti awal waktu sini nih, awal bulan tanggal sekian nih. Nah, nanti bulan muncul begini nih, posisinya di sini nih. Begitu doang. Adapun hubungannya dengan kebiasaan adi, misalnya adi kebiasaan nih, oh biasanya ini kalau bulan-bulan Ramadan hawanya panas, terik. Oh biasanya nih bulan-bulan yang belakangnya ber September, Oktober, November, Desember hujan. Kebiasaan doang tuh. Kebiasaan adi. Makanya hukum untuk belajar al-falak ya tentang rasi bintang atau angkasa, kalau kita bahasa halusnya meteorologi gitu aja deh. Jadi kalau orang dulu ilmu falak, bintangnya yang dipelajarin. Ya kalau kita meteorologi di sekitar buminya yang dipelajarin. Hukumnya ada dua. Kalau sebagai taisir, mempermudah, kan BMKG nih, meteorologi nih, belajar nih, oh ini anginnya begini nih, oh ini ada kabut begini nih, hati-hati nih, besok bakalan hujan, kemungkinan mendung. Oh kemungkinan tuh namanya taisir, mempermudah. Pesawat jangan lewat mari nih, ada kabut tebal nih, nebula gede nih, bahaya nih. Itu namanya taisir, boleh hukumnya. Tapi kalau belajar ngitung, berasar di hati gini, gara-gara begini, pasti begini, gara-gara begini, bukannya mungkin, pasti begini, dia lupa sama Allah yang nentuin tuh. Namanya taksir, maka jadi haram. Paham nggak? Kalau taisir sebagai alat mempermudah urusan kita, namanya boleh. Tapi kalau taksir ngerubah nih hati kita, bahwasanya dengan adanya begini, dengan adanya begini, itu namanya haram. Paham ya? Yang Nabi larang belajar ilmu bintang atau ilmu lainnya jadi taksir, berbekas di hati kita, lupa bahwasanya yang nentuin Allah. Hati mendung nih, kalau Allah nentuin gak hujan. Ya. Paham ya? Yang kedua, Nabi khawatirkan kepada umatnya apa? Wahibus sultan, itu al-ja'ir zalim, yaitu kezaliman, kejahatan daripada mimpin. Tadi dibahas sama guru kita nih. Jadi kalau Imam Ghazali bilang pemimpin itu bagaikan sumber air, mata air. Nanti di tengah-tengahnya tuh bakalan bercabang. Cabang-cabang itu bagaikan ulama-ulama. Jadi kalau suatu negeri sumber airnya udah kotor, pasti semuanya nih ujung-ujungnya bakalan kotor. Kenapa? Sumber airnya kok kotor. Nih orang nih sumber pabrik minum nih, misalnya di kali yang butek, kotor, banyak penyakitnya. Dibagi-bagiin ke mana-mana tuh, bagian ke bagian kotor gitu, air najis. Tapi kalau sumber airnya jernih dari pegunungan, diambil, dibagiin-bagiin ke saluran-salurnya, kemungkinan bisa jernih, bisa kotor. Kenapa? Tergantung salurannya.
Jadi kalau awalnya, mimpinnya, sultannya, rajanya, presidennya kotor, semuanya bakal kotor masyarakatnya. Tapi kalau sultannya bersih, belum tentu masyarakatnya bersih. Kenapa? Tergantung ulamanya. Kalau ulamanya baik, bersih, insya Allah masyarakatnya bakalan baik, bakalan bersih. Paham ya? Yang Nabi khawatirin nanti tuh mimpin yang zalim, yang jahat. Bukannya masyarakatnya, pemimpinnya. Kenapa? Dengan satu pemimpin yang zalim, jahat, mempengaruhi semua masyarakat di bawahnya. Ya, maka kita kalau jadi pemimpin, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, perhatiin amanah yang Allah berikan sama kita. Ya, kita kasih keluarga kita perhatiin, ya. Jangan cuma dikasih makan doang, perhatiin pendidikannya, tarbiyahnya, ibadahnya, rohaninya gimana. Anak-anak kita perhatiin, jangan dunia mulu. Kemarin kasus kita dengar tuh, ada satu anak bangun tidur 14 tahun, turun kamar orang tuanya, dibunuh ayahnya, ditusuk ibunya, dibunuh neneknya. Kelar dia bingung, kenapa begitu tuh? Kenapa? Katanya orang tuanya nekenin banget supaya anak berprestasi dalam dunianya. Pressure, tertekan tuh anak, capek, nggak bisa tidur, marah akhirnya. Dari mana orang tuanya? Coba disuruh ngaji, hadir majelis taklim, bilangin takdir dari Allah. Kita cuma usaha sama doa, nanti yang nentuin Allah. Baik buruknya tergantung dirimu. Kalau engkau terima itu takdir, engkau bakalan jadi baik. Bilangin, suruh ngaji, tenangin dirinya. Insya Allah tuh anak bakalan baik. Ya, mimpin begitu. Belum mimpin kampung, RT, RW, lurah, camat dan seterusnya. Ya, Nabi khawatir pemimpinnya nggak benar, jelek, zalim, jahat, nanti bakalan menghasilkan kejahatan dalam masyarakat. Itu kedua. Yang ketiga apa yang Nabi khawatirkan? Wa takdzibun bil qadar. Engkau dustakan takdir Allah. Ini gara-gara begini nih. Udah deh. Yang penting usaha manusia cuma dua. Usaha dan meminta sama Allah. Takdir urusan Allah. Ada orang nanya sama Nabi Isa nih, sarahnya gini nih. Ya Isa, engkau kan Rasulullah. Kalau benar takdir kuasa Allah, coba lo lompat dari jurang. Kalau lo hidup kan Rasulullah, berarti takdir benar di tangan Allah. Tapi kalau mati, bukan takdir di tangan Allah, emang hukum adinya begitu. Coba lo lompat digituin Nabi Isa. Biar Allah yang nentuin nanti. Apa kata Nabi Isa? Mal'un, jahil. Nabi Isa yang ngomong nih. Bodoh, tolong, terkutuk, terlaknat. Yang disuruh ikhtiar nih, yang merintahin ikhtiar Allah untuk kalian. Bukan kalian merintahkan Allah ikhtiar. Yang kuasa, yang punya takdir Allah. Kalian diperintah ikhtiar untuk milih, untuk usaha. Bukan Allah yang kalian atur bagaimana begitu Nabi Isa. Allah tetapkan hukum adi, hukum alam nih begini ini. Tapi tetap kalau nanti muncul kekuasaan Allah berbeda dengan hukum alam, itu pasti bakalan terjadi. Namanya kharikul adah, keluar daripada kebiasaan. Contohnya apa? Mukjizat. Kharikul adah buat para anbiya. Apalagi karamah. Kharikul adah buat para aulia. Maunah. Kadang-kadang kharikul adah buat siapa? Buat orang-orang kita nih yang beriman pada Allah. Kharikul adah tuh keluar daripada kebiasaan. Bisa gak? Bisa. Orang lompat dari gedung tuh gak mati, bisa gak? Bisa. Dan itu banyak terjadi pada aulia-aulia. Lu kalau bener nih, lu tawakal sama Allah, lompat, namanya wali. Bismillah doang, jalan aja jatuh, plek, bangunnya lagi nggak apa-apa. Ya ada begitu. Namanya kharikul keluar dari berarti apa? Takdir yang nentuin Allah. Jangan sampai kita nih berasar dalam hati kita bahwasanya Allah nggak punya kuasa, jangan. Yang kuasa Allah.
Yang Allah nih yang memerintahkan pada kita dua, ikhtiar, usaha. Kemudian minta sama Allah. Terakhir, kita terima takdir Allah. Segala yang Allah takdirkan untuk kita adalah yang terbaik buat kita. Kita tahu maupun kita tahu hikmahnya adalah terbaik buat kita. Paham ya? Jam 9 nih, mau lanjut apa cukup nih? Hah? Cukup ya? Cukup ya? Cukup ya? Cukup jangan lama-lama ntar. Ustaz enggak keluar janda Ustaz. Janda lagi. Janda min junudi syaitan. Janda daripada tentara-tentara syaitan. Gara-gara janda orang enggak konsentrasi ibadah. Wallahu alam bisawab. Cukup deh ya, mudah-mudahan Allah berikan pada kita ilmu nafi dan berkah. Nabi senang dengan perkumpulan kita. Mudah-mudahan Allah tutup aib-aib Quran kita. Allah perbaikin diri kita semua. Semoga Allah terima amal ibadah kita. Allah ampuni dosa kedua orang tua kita, guru-guru kita, ya orang-orang yang berbuat baik bagi kita semuanya, yang bangun di masjid, yang makmurin di masjid, makmurin masalim kita yang baik bagi kita. Dan Allah terima semua amal ibadah kita. Allah kabulkan doa-doa kita. Allah berikan hajat permintaan kita. Allah mudahkan urusan kita. Angkat segala musibah, makruha, penyakit, bala, beban yang berat menimpa kita, orang tua kita, keluarga kita. Allah ganti dengan afiat tammah. Allah ganti dengan saadah wa husnal barakah, al-hasanatul mubarakah. Semuanya panjang umur dalam hayatan thayyibah. Sampai ajal kita Allah wafatkan semua dalam keadaan husnul khatimah, iman Islam, cinta Allah, cinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah jadikan kita min qurrati sayyidil qaunin, kesayangan, kecintaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada dunia wa ala kulli niyyah salihah nafi'ah jami'ah hadratin Nabi Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Asraril